Kalau kita sholat sendiri, kita tidak perlu menjaharkan takbiratul ihram. Ya. Udah, karena kita sendiri tidak ada makmum, ya, nggak perlu dikeraskan. Ya. Gitu kan. Ya. Jadi kalau ada makmum, ya, kita sholat sunnah misalnya, lalu ada orang ketinggalan sholat fardu, dia mengikuti kita, ya kita keraskan Allahu Akbar supaya dia mendengar setiap gerakan kita. Begitu juga ketika salam, ya, kita tidak perlu mengulas. Kemudian yang kedua tadi, sholat berjamaah, ya. Lalu kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, atau Allahu Akbar, gitu ya. Nah, ini ada ukurannya sebetulnya, ya. Allahu Akbar itu dengan 2 harokat, Allahu Akbar, gitu. Jadi kalau takbiratul ihram ya 2 harokat, Allahu Akbar, gitu. Tidak perlu banyak Allahu Akbar, dan tidak boleh juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana? Ini enggak memenuhi 2 harokat. Allahu Akbar, ya. Sami Allahu liman hamidah. Yang benar saja, ya. Sami Allahu liman hamidah. Allah itu 2 harokat ini. Ya, bukan Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ya. Harus diperhatikan, ya, mengucapkan kalimat Allah. Kemudian yang ketiga tentang apa tadi? Al-Fatihah ketika kita tidak dijaharkan. Kalau dijaharkan suara keras kan rapih tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sholat sendirian ada imam yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia sudah selesai langsung ruku. Ah, ini repot ini. Harusnya apalagi sebagai imam, ya, dia membaca surah Al-Fatihah ketika jahar dengan sir, ya, ketika menyuarakan dengan keras maupun menyuarakan dengan suara pelan, itu tetap sama. Jadi baca ketika suara pelan tetap bacanya begitu, ya. Cuma tidak keras, kita misalnya di rakaat ketiga dari sholat maghrib, ya, 3 dan 4 dalam sholat isya misalnya, atau sholat zuhur, itu membacanya surah Al-Fatihah itu harus dengan tartil walaupun pelan, ya. Jadi tidak boleh imam itu baca dengan suara ngebut, ya, dengan bacaan ngebut. Mentang-mentang nggak didengar orang, mentang-mentang nggak suara keras, jadi setiap ayat dalam surah Al-Fatihah itu ada jawaban dari Allah, gitu, ya. Jadi nggak boleh membaca sembarangan, harus dibaca dengan tartil, harus dibaca dengan pelan-pelan, karena ini bacaan dalam sholat. Dan ini adalah mempunyai hak-hak yang harus ditunaikan panjang pendeknya itu. Nah, ya, jadi nggak boleh dibaca sebarangan. Gitu.